Maka kepada siapa ini dikaitkan dengan motif. Jadi siapa dan motif itu menjadi satu paket. Maka motifnya juga ada dua alternatif. Motif politik ya, untuk menjelekkan, untuk membuat Anies Baswedan terus tampak buruk, antara lain tidak mampu mengatasi banjir, atau motifnya private saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membacakan mengenai sabotase ya, sebagaimana dilansir republika.co.id. Jadi memang anehnya negara ini adalah ada kelompok masyarakat yang menginginkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak sukses. Jadi mendoakan agar tidak sukses. Padahal justru yang kita doakan adalah doa yang terbaik agar Presiden Jokowi mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa indikatornya banyak, salah satunya misalnya pemberantasan korupsi. Tapi kalau memang itu belum terwujud, ya kita kritik, sah-sah saja. Nah ini sama. Rupanya ada sekelompok masyarakat juga, atau siapapun dia ya, whoever, yang tidak suka kalau melihat Anies Baswedan juga berhasil. Makanya disabotase rumah pompa Duku Atas dengan cara motong kabel agar pompa tidak berfungsi sehingga Jakarta lagi-lagi direndam banjir, dan ada alasan untuk mengatakan Anies gagal. Karena Anies gagal, tidak perlu dipilih lagi di 2022. Dan barangkali tidak perlu menjadi calon presiden di 2024. Betapa politik kita luar biasa ya. Saudara sekalian, padahal politik itu harus gentle. Demokrasi terus terbuka. Siapapun harusnya yang punya kapasitas, punya peluang, berhak untuk menjadi calon pemimpin negeri ini. Calon pemimpin tertinggi. Nah, sayangnya presidensial threshold yang saya ajukan dan Bang Rizal Ramli ajukan itu ditolak oleh MK legal standingnya. Jadi besok-besok kita akan mendapatkan limited ya calon lagi. Jadi calon yang terbatas. Tapi kita bacakan soal Duku Atas ini ya. Sekali lagi judulnya sabotase di rumah pompa Duku Atas dilakukan malam hari. Republika.co.id oleh Flori Sidebang Febrian A. Ya, kita sebutkan lah penulisnya ya. Jakarta, aksi pemotongan kabel terjadi di rumah pompa Duku Atas, Jakarta Pusat, Jakpus. Akibatnya pompa air di lokasi itu sempat tidak berfungsi. Padahal keberadaan pompa itu untuk menyedot genangan jika intensitas hujan tinggi. Pompa enggak berfungsi, pas kita cek ternyata ada kabel yang dipotong ya. Ada kabel yang dipotong ya. Tapi enggak banyak, kata pelaksana harian PLH Wali Kota Jakpus Irwandi kepada Republika di Jakarta Kamis 21 Januari. Karena wali kotanya sudah dicopot gara-gara kerumunan Petamburan. Kepala Polsek Tanah Abang Kompol Singgi Hermawan mengaku mendapat informasi sejumlah kabel di rumah pompa Duku Atas dipotong orang tak dikenal ya. Karena kalau orang dikenal sudah bisa ditangkap. Pihaknya sudah mengerahkan anggota untuk membongkar kasus tersebut. Kasus ini sedang diselidiki oleh anggota, kata Singgi. Kanit Reskrim Polsek Tanah Abang AKP Haris Ahmad mengatakan aksi pemotongan kabel itu terjadi pada Rabu 20 Januari malam WIB. Saat itu memang di kawasan rumah pompa yang terletak di perbatasan Kecamatan Tanah Abang dan Menteng itu sepi dari petugas. Diduga terjadi tadi malam, sekarang masih kita kembangkan lebih lanjut, kata Haris kepada Republika. Irwandi menuturkan peristiwa itu sebenarnya sudah berlalu atau terjadi pada pekan lalu. Meski begitu, ia
tidak menjelaskan secara detail kapan tepatnya aksi orang tidak bertanggung jawab tersebut terjadi. Dia hanya menegaskan petugas telah memperbaiki kabel pompa yang dipotong itu tidak lama setelah sumber masalah pompa tak berfungsi diketahui. Setelah itu pompa air di duku atas bisa difungsikan kembali. Irwandi menyampaikan jajarannya sudah melaporkan kasus itu ke polisi. Pemerintah kota Pemkot Jakpus berharap aparat penegak hukum dapat memburu dan meringkus pelaku. Iya, pelakunya kita cari, kita sudah koordinasi dengan polsek, ujarnya. Ada CCTV-nya enggak ya? Irwandi menyebut untuk mengantisipasi insiden serupa terulang di kemudian hari, petugas sudah diinstruksikan melakukan pengamanan rutin di rumah pompa duku atas, pun dengan rumah pompa lain yang tersebar di Jakpus juga dibuat aturan yang sama demi menghindari tindakan sabotase. Pihaknya juga siap meminta bantuan Satpol PP Jakpus dan personel TNI maupun Polri jika memang diperlukan. Loh, kenapa personel TNI disebut dahulu? Jangan terlalu sering melibatkan TNI ya dalam urusan-urusan sipil. Kita lakukan pengawasan rutin, kita minta Satpol PP, Babin Kamtibmas, dan Babinsa tutur wakil wali kota Jakpus tersebut. Belajar dari kejadian yang tak diinginkan itu, Pemkot menginstruksikan pembuatan posko bersama tidak jauh dari rumah pompa duku atas. Sekretaris Kota Seko Jakpus Iqbal Akbarudin mengatakan posko tersebut dibentuk guna mengantisipasi kerawanan yang terjadi di sekitar rumah pompa. Apalagi sekarang musim hujan sehingga rawan jika rumah pompa tidak diawasi. Kita buat posko bersama, ada unsur Sudin Bina Marga, Sumber Daya Air, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan ikut dikerahkan, kata Iqbal. Dia menyatakan nantinya petugas dari berbagai instansi itu disiagakan di lokasi secara bergantian. Selain itu pihaknya juga menyusun jadwal pengawasan secara bergilir supaya petugas di lapangan memiliki tanggung jawab. Kita akan tanggulangi bersama, memastikan aset kita terjaga bersama, menghindari potensi kerawanan, ucap Iqbal. Pasang CCTV. Nah, kita bacakan ya, masih banyak rupanya. Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriyadi, menganggap aksi pemotongan kabel di rumah pompa duku atas merupakan bentuk kejahatan serius. Dia mendesak Pemprov DKI untuk mengusut kasus itu dengan melibatkan kepolisian agar pelaku ditangkap. Pemprov mesti segera melaporkan ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti. Karena berfungsinya pompa air merupakan hajat hidup orang banyak, utamanya warga DKI, kata Dedi. Selain itu menurut dia Pemprov DKI juga perlu memperbanyak kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi rumah pompa. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi insiden serupa terulang lagi. Pemasangan CCTV juga sekaligus mampu mendeteksi mereka yang berniat jahat di rumah pompa dan sekaligus alat bukti aparat untuk menindak pelaku. Pompa air adalah perangkat pengendalian banjir yang sangat penting. Ini masuk kategori objek vital yang perlu pengawasan 24 jam semestinya. Minimal adalah keberadaan kamera pengawas, ujar politikus PKS itu. Anggota Komisi DPRD DKI Yudhistira Hermawan pun mempertanyakan sistem pengawasan yang diterapkan di setiap rumah pompa yang ada di ibu kota. Dia meminta Pemprov DKI memperketat penjagaan di rumah pompa. Yang jadi pertanyaan, kok bisa ada terjadi pemotongan kabel itu? Bagaimana pengawasan dinas terhadap rumah pompa ini, kata Yudhistira. Menurut dia, pompa air merupakan alat vital untuk mencegah banjir. Oleh karena itu, Yudhistira menegaskan perlu adanya pengawasan yang lebih baik di seluruh rumah pompa untuk mengantisipasi hal serupa kembali terjadi. Dia menuturkan salah satunya adalah memperbanyak kamera pengawas atau CCTV di masing-masing lokasi rumah pompa. Saya kira perlu pengawasan lebih baik di semua rumah pompa ke depannya, perbanyak CCTV dan tempatkan petugas lapangan bergiliran, ujar politikus Partai Golkar itu. Dia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera melaporkan kasus pemotongan kabel pompa air tersebut kepada polisi. Sudah ya, sebab ia menilai aksi itu merupakan suatu tindak pidana. Sebaiknya Pemprov DKI Jakarta lapor ke kepolisian tentang ini karena apapun ini jelas pidana, ucapnya. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. Ia mengatakan peristiwa pemotongan kabel pompa air itu harus dibawa ke ranah hukum. Ya, perbuatan yang tidak terpuji harus diusut tuntas oleh yang berwenang, tutur politikus PAN tersebut. Zita menjelaskan keselamatan warga ibu kota merupakan hal nomor satu, sehingga jika pompa air tidak berfungsi lantaran kabelnya dipotong oleh orang tak bertanggung jawab, dapat membahayakan nyawa warga saat banjir terjadi.
Keselamatan warga kan nomor satu. Kalau sampai itu pompa mati dan jadinya banjir dan mengancam nyawa warga, sangat bahaya jelasnya. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi ya soal sabotase ke rumah pompa. Sekali lagi, kalau kita melihat fenomena ini, tentu ada berbagai macam logika yang bisa kita kembangkan dan kita lontarkan sebagai sebuah pemikiran ya. Pertama tentu saja adalah apakah ini sabotase, apakah ini pencurian. Misalnya begitu. Kalau pencurian, ya kabel yang diambil banyak. Tapi kalau cuma dipotong saja kabelnya dan tanpa ada kehilangan apa-apa, ya namanya berarti mereka yang melakukan itu pasti punya maksud untuk mematikan pompa. Karena motifnya pasti bukan motif ekonomi. Kalau yang diambil itu gulungan kabel bergulung-gulung, ya mungkin saja ada motif ekonominya. Pertanyaannya, siapa? Ya kan? Maka kepada siapa ini dikaitkan dengan motif. Jadi siapa dan motif itu menjadi satu paket. Maka motifnya juga ada dua alternatif. Motif politik ya, untuk menjelekkan, untuk membuat Anies Baswedan terus tampak buruk, antara lain tidak mampu mengatasi banjir, atau motifnya private saja. Nah, motif private ini adalah ternyata bukan motif politik. Ya mungkin motifnya dendam saja dengan petugas pompa, biar petugas pompanya dipecat dan lain sebagainya. Sebagai bangsa yang sehat, ya memang kita tidak boleh langsung menuduh, wah ini pasti kubu sebelah yang melakukan ini. Walaupun kecurigaan itu selalu ada ya. Memang aneh, bin ajaib Republik ini. Jadi Gubernur DKI Jakarta ya, yang notabene adalah gubernur ibu kota, dipersepsi bermusuhan ya dengan Presiden Republik Indonesia. Gawat kan? Padahal kita membutuhkan Jakarta yang bersih, Jakarta yang peduli, Jakarta yang baik, Jakarta yang manusiawi, yang Jakarta yang membahagiakan warganya. Tapi rupanya ada juga yang nggak rela. Nah, ini kan menarik jadinya begini. Ketika Presiden Jokowi misalnya membuat sebuah program, maka program itu kan harus dirasakan oleh semua penduduk Republik Indonesia, tak terkecuali Jakarta. Lalu bagaimana mengukur keberhasilan pemerintahan Jokowi kalau misalnya ada sekelompok pendukung Presiden Jokowi yang menginginkan Jakarta tidak pernah sukses? Kan bingung. Atau fatalistik jadinya. Kalau yang tidak sukses itu pekerjaan Anies, yang bermasalah pekerjaan Anies, yang benar dan sukses itu pekerjaan Presiden Jokowi. Jadi fatalistik kita. Jadi akhirnya kita menjadi masyarakat yang ambivalen. Jadi sahabat daerah sekalian, marilah kita sama-sama berpikir positif untuk mendukung pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Baik Jokowi maupun Anies Baswedan, sehingga tercipta kemakmuran. Kita merasa dilindungi. Nah, tugas kita adalah kalau itu belum terlaksana dan kalau itu misalnya justru menyimpang dari direction yang kita inginkan atau dari tugas yang seharusnya dikerjakan, ya disitulah kita sebagai warga negara memiliki peran kritis. Tidak apa-apa mengkritik kebijakan Anies Baswedan, mengkritik kebijakan Jokowi. Yang penting adalah tidak melakukan sabotase, misalnya seperti soal rumah pompa ini. Selebihnya adalah ya tidak menghabiskan waktu untuk menyerang pribadi, untuk menyerang hal-hal yang tidak esensial, menghabiskan waktu untuk menyerang pribadi, bukan kebijakan-kebijakan yang harusnya dikritisi. Saya memilih misalnya untuk mengkritisi Presiden Jokowi, bukan berarti Anies Baswedan tidak ada cacat dan tidak ada kesalahannya. Pasti banyak kalau dicari-cari. Cuman masalahnya adalah sebagai pengamat hukum tata negara, concern saya adalah di pemerintahan pusat. Jadi soal passion, soal concern dan soal background ilmu pengetahuan hukum tata negara. Dengan bercanda saya mengatakan, saya pakar hukum tata negara, bukan pakar hukum tata kota. Jadi kalau soal kota, ya biarlah mereka yang memang punya keahlian di bidang tata kota ya. Saya berkomentar di sudut hukum tata negaranya. Ya salah satunya misalnya bicara rumah pompa ini dalam perspektif hubungan pusat dan daerah, dukung-mendukung, dan hubungan atau
persepsi masyarakat tentang Presiden dan Anies Baswedan. Itulah kemampuan dan kapasitas yang bisa saya sumbangkan. Tapi kalau bicara tentang bagaimana sebaiknya tata kota, ya serahkan kepada ahlinya saja. Jadi yang membedakan adalah perspektif. Perspektif saya tetap perspektif hukum, terutama hukum tata negara. Dan hukum tata negara itu memang kadang-kadang berkelindan dengan soal politik juga. Susah dibedakan, tapi ada bedanya, ya. Jadi kalau orang hukum tata negara paling tidak ada bumbunya lah, bumbu-bumbu yang terkait dengan aturan, konstitusi, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Not only power games, ya. Tidak hanya soal ini adalah siapa mendapatkan apa dengan cara yang bagaimana, sebagaimana definisi ilmu politik atau definisi politik itu sendiri. Ya, sahabat daerah sekalian, mudah-mudahan nanti sang penyabotase bisa ditemukan oleh aparat keamanan dan akan terungkap secara genuine apa motif dibalik pemotongan kabel tersebut. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.